Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai soal-soal pada penilaian tengah semester di halaman 34 sampai halaman 36. Pembahasannya mengenai notasi sigma, induksi matematika, dan program linier yang baru kita pelajari minggu kemarin. Kita akan mulai dengan notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Notasi sigma merupakan simbol atau notasi yang dipakai untuk menyingkat penjumlahan dari sejumlah bilangan yang berpola tertentu. Jadi, terdapat sejumlah bilangan yang dijumlahkan dan memiliki pola-pola tertentu. Kita akan mencari notasinya. Nah, notasi sigma itu disimbolkan seperti ini. Seperti di contoh nomor 1. Penulisan notasi sigma yang sesuai dengan deret 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 adalah. Nah, di soal nomor 1 ini kita diminta untuk menentukan notasi sigmanya. Bagaimana caranya? Kalau untuk soal dengan pilihan ganda seperti ini, caranya yaitu dengan mengecek satu persatu pilihan jawabannya. Apakah jawaban A benar? Kalau benar, cek lagi pilihan jawaban B. Jangan-jangan jawaban B juga benar. Kalau jawaban A salah, cek jawaban B apakah jawaban B juga salah, jawaban C salah, jawaban D salah, atau cek juga jawaban E, jangan-jangan semua soalnya salah. Kita akan cek bersama-sama dari yang pilihan jawaban A. Jadi terdapat rumus notasi sigma dari n plus 1 dengan n mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, di sini kita akan memasukkan atau mensubstitusikan n ini dengan angka 1 sampai dengan angka 6 untuk memperoleh deretnya. Kita substitusikan 1 ke dalam pola bilangannya, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, sampai 6. Sampai 6 tambah 1. Kemudian kita cari deretnya. Ketemu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini deret yang ini berbeda dengan deret yang diminta di soal. Sehingga pilihan jawaban A itu salah. Untuk lebih menyingkat pengerjaan notasi sigma ini, kalian bisa mensubstitusikan n yang pertama dulu. Apakah n yang pertama sudah benar? Kalau n yang pertama benar, coba cek n terakhir. Apakah n terakhir benar? Kalau n terakhir benar, coba cek yang di tengah-tengahnya. Apakah juga benar? Apabila semuanya sudah benar, maka pilihan jawaban itu bisa digunakan. Jadi tidak perlu mengecek satu-satu seperti ini. Next, kita akan coba cek pilihan jawaban B. Nah, pilihan jawaban B ada rumus 2n plus 1. Ada pola bilangannya 2n plus 1. Kita substitusikan bilangan pertama dulu, yaitu angka 2. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Nah, deret yang diminta di soal diawali dengan angka 4, sedangkan yang kita temukan di jawaban B diawali dengan angka 5. Berarti jawaban B ini salah. Kita cek lagi jawaban untuk C. Kita cek lagi pilihan jawaban C. Kita substitusikan n sama dengan 2 ke pola bilangan n plus 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini berbeda dengan yang diminta di deret. Berarti jawaban C salah. Kita langsung pindah ke pilihan jawaban D. Kalau yang awal salah, pasti yang belakang juga salah.
Nah, yang D. Kita substitusikan N-nya sama dengan 3 ke pola bilangan 2N-1. 2 kali 3, 6. 6-1, 5. Nah, yang diminta soal adalah 4. Berarti jawaban D salah. Cek juga jawaban E, meskipun 4 jawabannya salah, jangan-jangan jawaban E ini juga salah, sehingga yang terjadi adalah kesalahan di soal. Nah, kita cek bersama-sama. Untuk suku yang pertama, kita substitusikan 3 ke pola bilangan. 3 tambah 1, 4. Loh, sudah benar. Kemudian cek lagi untuk yang terakhir. Terakhirnya berapa? 8. Substitusikan 8 tambah 1 sama dengan 9. Loh, sudah benar. Kalau masih belum yakin, kita bisa mensubstitusikan angka-angka di antara 3 dan 8. Misal 5. 5 tambah 1. 6. 5 itu 2 angka setelah angka 3. Berarti 1, 2, 3. 5 tambah 1, 6. Ketiganya sudah benar, berarti jawabannya adalah E. Seperti itu. Itu untuk pilihan ganda. Selanjutnya yaitu nomor 10. Nilai dari sigma P sama dengan 1 sampai 3 untuk 1 per P plus 2 adalah, kalau yang soal sebelumnya itu diminta untuk mencari notasinya atau rumusnya, di soal nomor 10 ini kita diminta untuk mencari nilainya. Jadi kalau soal yang sebelumnya itu kan kita ditunjukkan deret 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9. Itu baru bentuknya seperti deret. Nah, yang untuk nomor 10 ini kita harus menjumlahkan semua deret itu. Jadi untuk menentukan nilai bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dihitung. Selanjutnya kita substitusikan. Oh, ini dari min 1 ya. Dari P sama dengan min 1 sampai 3. Jadi kita substitusikan min 1 tambah 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 0. Kita jumlahkan dengan mensubstitusikan P yang sama dengan 1. Kita jumlahkan dengan mensubstitusikan P yang sama dengan 2. Sampai 3. Kemudian kita hitung. Berapa ini hasilnya? 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan 1 per 5. Kemudian kita hitung, kan kita sudah dapat deretnya. Kemudian kita hitung berapa jumlah deret ini. Kita samakan penyebutnya jadi 60. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya yang ternyata berjumlah 137, dan kita jadikan pecahan campuran karena yang tersedia di pilihan jawaban adalah pecahan campuran. Ketemunya 2/17 per 60, yang berarti jawabannya adalah D. Next. Selanjutnya adalah induksi matematika. Ada 3 tahapan untuk mengerjakan induksi matematika. Yang pertama yaitu mensubstitusikan N sama dengan 1 ke rumus atau pernyataan atau persamaan. Jadi ketika kita mensubstitusikan N sama dengan 1 dan ruas kiri itu hasilnya sama dengan ruas yang ada di kanan, berarti rumus atau pernyataan atau persamaan tersebut itu bernilai benar. Apabila salah, berarti rumus tadi bernilai salah dan tidak perlu melanjutkan ke langkah kedua dan ketiga karena langkah pertamanya sudah salah. Nah, apabila langkah pertamanya sudah benar, maka kita bisa lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu mengandaikan
apabila N-nya sama dengan K benar. Dan langkah ketiga yaitu mensubstitusikan N sama dengan K plus 1 dan membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 ketika disubstitusikan ke rumus itu bernilai benar. Jadi ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Karena ketika kita sudah mensubstitusikan N sama dengan K plus 1 ini benar, maka ke bawah-bawahnya juga akan benar. 1 sampai K plus 1 itu semuanya akan benar-benar. Biar tidak bingung, kita akan mengulas kembali materi induksi matematika bersama-sama. Nah, sudah ada centangnya. Nah, buktikan bahwa rumus ini bernilai benar. Yang pertama yaitu kita substitusikan N sama dengan 1. Kalau kita substitusikan N sama dengan 1, maka deret yang terpakai adalah yang satu ini saja. Berarti 1 pangkat 3 sama dengan, kita substitusikan N sama dengan 1, 1/4 kali 1 kuadrat dikali 1 plus 1 kuadrat. 1 plus 1, 2. 2 kuadrat, 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 1/4, 1. Berarti, dan ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti N sama dengan 1 benar. Selanjutnya kita bisa lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah mensubstitusikan K ke dalam persamaan ini. Jadi kalau ada N, kita ganti dengan K. Nah, ini diasumsikan benar, jadi kita tinggal mensubstitusikannya saja. Nah, selanjutnya yaitu membuktikan ketika kita substitusikan N sama dengan K plus 1, apakah benar? Kita substitusikan. Kalau kita substitusikan K plus 1 benar, berarti sebelumnya ada K saja, yang ini. Jadi ini kan bilangan yang berurutan 1, 2, 3. Kalau ada K berarti ada K plus 1. Seperti itu. Dan setiap ada variabel N, kita substitusikan dengan K plus 1. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita hitung. Nah, dari asumsi yang sebelumnya bahwa deret ini bernilai benar untuk rumus ini, maka kita bisa mengganti deret dari 1 sampai K ini dengan rumus ini. 1/4 K kuadrat dikali K plus 1 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan dengan K plus 1 pangkat 3. Dan kemudian kita hitung ruas kanannya. K plus 1 plus 1, K plus 2 kuadrat. Nah, ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan kan? Maka kita harus melakukan modifikasi aljabar untuk mendapatkan ruas kiri yang sama dengan ruas kanan. Bagaimana untuk mendapatkannya? Kita perhatikan yang di ruas kanan. Ruas kanan ini kan semuanya bentuknya perkalian. Sedangkan di ruas kiri bentuknya penjumlahan. Tapi ada variabel yang sama, yaitu K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 pangkat 3 ini kan mengandung K plus 1 kuadrat. Jadi kita bisa mengeluarkannya sehingga bentuknya seperti ini. K plus 1 kuadrat, kemudian kita kalikan 1/4 K kuadrat, itu akan membentuk suku yang ini. Dan ketika kita kalikan dengan K plus 1, akan membentuk suku yang ini. Nah, ini semua sudah bernilai perkalian, sama seperti yang di ruas kanan, tapi yang di ruas kanan 1/4-nya ada di luar. Maka kita juga harus mengeluarkan 1/4 dari suku ini.
Kalau kita keluarkan 1/4, maka suku yang ini menjadi K saja, suku yang ini menjadi 4K, sehingga kalau kita kalikan 1/4 dikali 4K, maaf ini typo, hasilnya adalah K saja seperti yang sebelumnya, K saja. Kemudian yang satu menjadi 4, sehingga ketika kita kalikan 1/4 dia menjadi 1. Nah, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri masih berbeda. Berbedanya di mana? Di sini. Tapi ternyata K kuadrat plus 4K plus K itu sama dengan K plus 2 kuadrat. Berarti K kuadrat plus 4K plus 4 ini bisa kita ganti dengan K plus 2 kuadrat. Sehingga yang di ruas kiri sama dengan yang di ruas kanan. 1/4 K plus 1 kuadrat, K plus 2 kuadrat. Tinggal kita sesuaikan dengan yang sebelah kanan untuk yang sebelah kiri agar terlihat benar-benar sama. Nah, ruas kanan sudah sama dengan ruas kiri, berarti rumus ini itu benar. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja di grup biar semuanya bisa menyimak dan belajar bersama-sama ya. Karena kita akan mencoba membahas untuk induksi matematikanya. Salah satunya yaitu ada di nomor 12. Diketahui SN itu deret matematika yang memiliki rumus seperti berikut ini. 1 plus 4 plus 7 plus titik-titik sampai 3N-2 itu memiliki rumus deret sebagai berikut. Nah, jika deret ini benar untuk N sama dengan K dan benar juga untuk N sama dengan K plus 1, maka pernyataan tersebut dapat ditulis seperti apa? Nah, untuk mengerjakan soal yang pertanyaannya seperti ini, kita akan mensubstitusikan N sama dengan K plus 1 kebersamaan. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwa N sama dengan K-nya benar dan N sama dengan K plus 1-nya benar. Jadi kita tidak perlu membuktikan apakah N sama dengan 1-nya benar, apakah N sama dengan K-nya benar. Kita langsung ke langkah ketiga karena sudah diberitahu bahwa N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Nah, ini tidak mengecek satu persatu, tapi kita langsung memasukkan N sama dengan K plus 1 ke persamaan ini. Ini persamaannya. Kemudian kita masukkan K plus 1. Berarti setiap ada N kita ganti dengan K plus 1. 3 K plus 1 min 2. Kemudian di sini juga ada N K plus 1 dan dikali dengan 3 K plus 1 min 1. Selanjutnya kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung untuk mempersingkat sukunya. 3 dikali K, 3K. 3 dikali 1, 3. Kemudian dikurangi 2. 3 dikali K, 3K. 3 dikali 1, 3. 3 min 2, 1. 3 min 1, 2. Nah, ini sudah ke bentuk yang paling sederhana. Tapi yang ada di pilihan jawaban, semuanya itu belum tidak dalam bentuk perkalian, tapi sudah hasil akhir. Jadi kita akan mengalikan K plus 1 dengan 3K plus 2. Hasilnya adalah 3K kuadrat plus 5K plus 2. Dari mana? K kali 3K, 3K kuadrat. K kali 2, 2. Ditambah 1 dikali 3K. Berarti 2K tambah 3K, 5K. Dan 1 dikali 2, 2.
Nah, sekarang kita tinggal mencocokkan yang ada di sini dengan yang pilihan jawaban. Sebelah mana di pilihan jawaban yang paling benar. Dan jawabannya adalah E. Kenapa yang E benar? Loh Mbak, di sini kan ada 3K-2, kan di sini nggak ada. Nah, kan induksi matematika itu penjumlahannya urut dari 1, 2, 3. Kalau K plus 1-nya benar, berarti K saja yang satu suku sebelum K plus 1 itu juga benar. Kita substitusikan K-nya ke persamaan ini. Apakah benar? Hasilnya adalah 3K-2. Kita substitusikan K. 3 dikali K min 2. 3K min 2. Berarti satu suku sebelum 3K plus 1 itu 3K min 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu program linear. Saya mengambil salah satu soal cerita yang ada di halaman 24. Dan soal cerita ini menarik karena kita tidak langsung menurunkan model matematika dari soal, tapi kita juga masih harus menghitung sebelum menurunkan model matematikanya. Kemarin ada banyak pertanyaan yang muncul di WhatsApp saya mengenai program linear. Saya juga akan menjelaskan satu persatu di sini. Mungkin masih ada yang bingung. Jadi, sambil mengerjakan soalnya juga ya, akan saya jelaskan. Pedagang bakpao menjual 2 jenis bakpao, yaitu bakpao ayam yang dijual dengan harga 1.700 per buah dengan keuntungan 200, dan bakpao kacang yang dijual dengan harga 1.100 per buah dengan keuntungan Rp100. Nah, modal yang disediakan pedagang bakso tersebut adalah 300.000. Dan gerobak pedagang tersebut hanya mampu memuat 250 bakpao. Agar memperoleh keuntungan maksimum, pedagang tersebut harus membuat bakpao ayam dan bakpao kacang masing-masing sebanyak. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya, Mbak, kita memisalkan X dan Y itu sebagai apa? Apakah sebagai bakpaonya? Jadi, untuk memisalkan X dan Y di program linear itu biasanya adalah jumlah dari produk. Kalau produknya bakpao ayam, berarti X adalah produk untuk bakpao ayam dengan jumlahnya. X adalah jumlah dari bakpao ayam dan Y adalah jumlah dari bakpao kacang. Perlu digarisbawahi di sini adalah kalimat jumlah, bukan bakpaonya saja, karena bakpaonya itu adalah nama, sedangkan kalau variabel itu berkaitan dengan bilangan. Jadi bilangan dari bakpao ayam itu adalah jumlahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita biasanya akan menggunakan tabel untuk memudahkan membuat model matematika. Tapi di sini kita nggak bisa langsung membuat model tanpa tabel. Karena bisa, tapi mungkin sedikit lebih sulit. Nah, di sini kan dijelaskan kalau model yang disediakan pedagang tersebut itu 300.000. Sedangkan di sini tidak ada harga beli sama sekali. Hanya ada bakpao ayam itu dijual dengan harga sekian. Ini harga jual dengan keuntungan. Mengingat materi sebelumnya di SMP mengenai aritmatika sosial bahwa harga beli itu harga jual dikurangi keuntungan. Jadi untuk menentukan berapa uang yang dikeluarkan pedagang bakpao untuk membeli bakpao itu, kita akan mengurangkan harga jualnya dengan keuntungannya. Jadi harga beli bakpao ayam itu 1.700 dikurangi 200 berarti 1.500, dan bakpao kacang dibeli dengan harga 1.100 dikurangi 100 berarti 1.000. Kita buat tabelnya. Ini bakpao ayam dan ini bakpao kacang.
Di sini kita memilih jumlah karena kapasitas dari gerobaknya itu sudah ditentukan, berarti 250. Dan harga belinya seperti yang tadi kita hitung, untuk bakpao ayam 1.500 dan bakpao kacang 1.000, dengan kapasitas modal dari pedagang itu 300.000. Nah, untung di sini akan kita gunakan sebagai fungsi tujuan untuk menentukan keuntungan maksimum pedagang tersebut itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika jumlah bakpao ayamnya berapa dan jumlah bakpao kacangnya berapa. Seperti itu. Nah, yang pertama kita buat model matematikanya. Dari satu baris akan ada satu model. Berarti untuk baris yang pertama ini X plus Y kurang dari sama dengan 250. Kenapa? Karena jumlah bakpao ayam dan bakpao kacangnya di dalam gerobak itu paling banyak 250. Boleh kurang, tapi tidak boleh lebih dari 250. Kemudian untuk harga belinya berarti 1.500 X ditambah 1.000 Y itu kurang dari 300.000. Harga untuk membeli bakpao ayam dan harga untuk membeli bakpao kacang itu tidak boleh lebih dari 300.000. Dan karena ini adalah pedagang, maka pedagangnya itu boleh membeli 0 atau lebih dari 0 bakpao ayam dan 0 atau lebih dari 0 bakpao kacang. Ini fungsi yang biasanya tetap kita tulis sebagai asumsi. Nah, dari yang ini seperti tadi saya jelaskan bahwa keuntungannya digunakan sebagai fungsi tujuan untuk menentukan jumlah bakpao ayam dan bakpao kacang yang dibeli agar keuntungannya maksimum. Kemarin saya lihat dari pekerjaan kalian semuanya sudah membuat model matematika dengan benar, dan yang saya lihat dari pekerjaan nilai optimum lebih dari 80%, karena saya belum mengoreksi semuanya. Lebih dari 80% itu sudah bisa menggambar diagramnya dengan benar. Jadi akan saya tampilkan langsung diagramnya. Nah, kemarin saya mendapat pertanyaan dari siswa juga, Bu, bagaimana menentukan nilai D ini? Kan kalau kita gambar dengan aplikasi seperti yang saya lakukan ini, kita bisa mendapatkan nilai D atau nilai perpotongan dari dua garis atau dua model ini dengan tepat di X sama dengan 100 dan X sama dengan 150. Tapi kalau kita menggambar dengan tangan sendiri, itu kan sering ada geseran atau gradiennya atau kemiringannya itu kurang tepat. Jadi yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sistem persamaan linear. Kita ganti X plus Y sama dengan ini. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2. Setiap ada X kita ganti dengan 250 min Y. Kemudian kita operasikan 1.500 dikali 250, 375.000, 1.500 dikali min Y, 1.500 Y. Kemudian kita operasikan yang memiliki variabel, hasilnya min 500 Y, dan kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 375.000 atau yang biasa kalian kenal dengan memindah 375.000 ini ke ruas sebelah kanan.
tapi itu sebenarnya mengurangkan kedua ruas dengan 375.000. Dan didapat min 500Y sama dengan min 75.000. Kemudian kita cari Y-nya berapa. Ternyata ketemu Y-nya sama dengan 150. Nah, kemudian kita cari X-nya berapa. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan 150 ke persamaan 1. Dan didapat X-nya sama dengan 100. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat grafik dan menentukan semua titiknya, kita selanjutnya menentukan nilai optimumnya. Kemarin ada dua metode, yaitu dengan garis selidik dan metode titik pojok atau mengecek satu persatu titik pojoknya. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya, Mbak, titik pojoknya itu yang mana? Nah, titik pojok itu sesuai dengan namanya, titik yang ada di pojok-pojok. Kalau ada persegi, maka titik pojok itu adalah titik sudutnya yang ada di pojok-pojok seperti ini. Begitu juga dengan bentuk ini. Ini kan layang-layang, mirip dengan layang-layang. Berarti titik pojoknya adalah titik yang ada di sudut-sudut pada layang-layang itu. Begitu. Selanjutnya, kita masukkan ke persamaan. Apabila suka menggunakan metode titik pojok, berarti kita akan membuat tabel seperti ini dan mensubstitusikan titik-titiknya dan kemudian mencari nilainya. Nah, ketika kita substitusikan 0,0 ke persamaan, kita mendapatkan nilai 0. Ketika kita mensubstitusikan 0,250 ke persamaan, kita mendapatkan 25.000. Ketika kita mensubstitusikan 200,0 ke persamaan, kita memperoleh 40.000. Dan ketika kita mensubstitusikan 100,150 ke fungsi tujuan atau persamaan, kita memperoleh 35.000. Karena yang ditanyakan adalah keuntungan atau nilai yang maksimum, berarti kita memilih yang ini, yang 200,0. Jadi jumlahnya adalah 200 bakpao ayam dan 0 bakpao kacang. Berarti jawabannya yang D, 200 dan 0. Loh Mbak, kan bakpaunya yang bisa dimuat di gerobak itu 250. Kenapa tidak kita tambahkan juga dengan 50? Masih ada tempat kosong gitu katanya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kan berdasarkan perhitungan itu tadi, kita juga mempertimbangkan modal yang dimiliki oleh pedagang. Apakah ketika kita membeli bakpao dengan jumlah 200 untuk bakpao ayam dan 50 untuk bakpao kacang itu sesuai dengan modalnya, jangan-jangan lebih seperti itu, dan ternyata hasilnya adalah lebih. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang C. Dan sesuai dengan perhitungannya, jawabannya adalah D. Nah, pembelajaran yang aktif akan menciptakan keterampilan yang lebih baik. Aktif di sini apa? Aktif di sini adalah mengerjakan latihan soal, bertanya. Bertanyanya bisa ke saya, bisa ke Pak Mujib, bisa bertanya ke teman sendiri, mungkin kalau malu atau ketika bertanya sama guru itu juga boleh. Diskusi dengan teman-temannya itu juga termasuk pembelajaran yang aktif. Karena matematika itu tentang latihan. Ketika kalian makin banyak berlatih, maka kalian juga akan semakin mahir dengan mengerjakan soal-soalnya. Karena soal-soal itu tipenya berbeda. Kadang diubah kata-katanya sedikit saja.
siswa itu sudah bingung. Jadi latihan itu adalah kunci atau pilihan yang tepat ketika belajar matematika, bahkan suatu kewajiban. Itu semua adalah dari saya. Sudah saya sampaikan materi hari ini, yaitu membahas bersama-sama soal PTS bersama kalian. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada ditanyakan bisa langsung ditanyakan di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.